Kuan Yin Pusa sangatlah baik sekali, penuh welas asih. Sangat disayangkan jika kita pernah nih ada yang mungkin barangkali menghina Kuan Yin Pusa atau tidak menghormati. Karena Kuan Yin Pusa sangatlah penuh cinta kasih kepada kita semua yang ada di dunia ini, penuh belas kasih, membantu tanpa mengenal agama siapapun. Jadi pastinya yang menghina, yang tidak menghormati itu akan terkena hukum sebab akibat atau tabur tuai, atau yang pastinya hukum karma buruk yang berat sekali. Baik dalam kehidupan ini nantinya ataupun dalam akhirat nanti. Bahkan di kehidupan akan datang jika dia terlahir di alam yang lain lagi. Maka berhati-hatilah bagi barang siapa yang menghina, yang mengejek, yang tidak menghormati agama apapun itu Anda. Terlebih lagi bagi yang beragama Buddha, segeralah bertobat, segeralah mohon maaf dalam tiap doa Anda kepada Tuhan, kepada Buddha Bodhisattva, kepada Kuan Yin Pusa. Bacalah doanya yang benar dan baik, sujudlah setiap harinya, berdoa, berbuat baik setulus mungkin. Mudah-mudahan bisa terhindar dari penderitaan yang berkepanjangan nantinya. Jadi itu mengenai Kuan Yin Pusa sekilas betapa besarnya perbuatan mulia dari Kuan Yin Pusa yang bisa kita patut tiru, yang bisa kita jadikan contoh. Tidak hanya untuk manusia, tapi juga kepada hewan dan lain-lain. Boleh kita bagikan cinta kasih itu, kita berikan belas kasih itu kepada makhluk hidup yang ada di dunia ini. Belajarlah dari bodhisattva, malaikat, sifat-sifat cinta kasih, belas kasihnya. Segala perbuatan-perbuatan baik yang mulia itu, dengan kita doa, banyak berbuat baik, mencontoh para Buddha Bodhisattva, malaikat, pastilah kita akan menjadi manusia lebih baik dalam kehidupan ini. Jika kemarin itu dalam video sebelumnya saya ada membahas mengenai Kuan Yin Pusa yang ada membantu orang di masa lalu yang beragama tidak ada agama alias ateis, maka kali ini Kuan Yin akan menunjukkan banyak sekali nih yang terjadi dalam hidup saya, yang sudah saya alami dan orang lain alami sendiri, kepada mereka yang berbeda agama. Jadi kalau Anda pernah melihat nih di salah satu tulisan ya yang nyata dialami oleh orang lain, saya pernah membaca, jadi seseorang ini dia beragama Kristen dan dia terkena ilmu hitam, tapi dia bisa dikatakan tuh tidak pernah sembuh. Ya, entah dia berdoa atau tidak kepada Tuhan dalam agamanya, saya tidak tahu. Tapi yang pasti dia bilang dia tidak sembuh-sembuh terkena ilmu hitam itu. Hingga suatu hari, dalam tidur dia itu, dia seperti bermimpi bertemu dengan Kuan Yin Pusa. Tapi karena dia tidak terlalu mengenal itu Kuan Yin bentuknya seperti apa, perwujudannya bagaimana, ya dia hanya melihat begitu saja. Namun Kuan Yin menyembuhkan dia, memberikan sesuatu kepada dirinya sampai dia sembuh. Pokoknya dia merasa berterima kasih banget. Dia sempat bertanya kepada Kuan Yin, apakah saya perlu pindah agama ke Buddhis gitu kan? Karena biasanya banyak orang kan kalau dia dapat sesuatu mukjizat atau gimana dia langsung pindah agama. Dia merasa berutang budi mungkin sama agama itu. Dia merasa wah agama itu nyata, agama dia kurang nyata. Tapi Kuan Yin tidak mengatakan pindah agama. Inilah betapa mulianya Kuan Yin. Betapa inilah yang sesungguhnya bahwa kita tidak boleh memaksakan siapapun manusia pindah agama. Jangan sampai kita mempunyai pandangan salah, pemahaman sendiri dalam hidup ini, menyalahartikan kitab suci atau pesan Tuhan, pesan Buddha Bodhisattva kepada kita di dunia.
jangan sembarangan memaksa orang pindah agama. Karena bodhisatwa saja, Kuan Im yang begitu tinggi tingkatannya, tidak pernah memaksakan siapapun pindah agama. Dan hati-hati bagi Anda yang sudah pernah dibantu seperti itu, tidak perlu pindah agama Anda. Itu sudah ditunjukkan oleh Kuan Im. Jalanilah agamamu, kata Kuan Im, dengan baik. Jika kamu ingin berterima kasih kepada saya, barangkali jika kamu nanti lewat sebuah wihara atau kelenteng, melihat rupang saya atau lukisannya atau tentang Kuan Im, boleh kamu begini saja cukup, menghormat. Ya mau sujud juga boleh. Maksud Kuan Im seperti itu, intinya hormatlah. Itu saja kata Kuan Im. Kuan Im tidak pernah meminta apapun dari manusia itu, tulus setulus-tulusnya. Dan saya yakin para malaikat di luar sana, Tuhan, Buddha, bodhisatwa yang lain, nabi semuanya juga pasti demikian adanya. Tulus, tidak mungkin memaksakan orang-orang pindah agama. Tidak mungkin. Bahkan menyelamatkan dan menyarankan dia untuk dekat lagi kepada agamanya itu sangat kemungkinan besar. Tapi bukan menyuruh orang lain berpindah sekali lagi. Jadi hati-hati para manusia yang suka ngajak-ngajakin orang pindah agama, paksa-paksain orang, hati-hati karma Anda berat ya, dosa Anda berat. Karena Anda menyalahartikan semua itu, kondisi itu, hati-hati. Agama itu adalah pilihan, jangan dipaksa apapun bentuknya. Nanti kalau Anda nggak bisa membimbing dengan baik, Anda sesat nantinya. Ya, jadi hati-hatilah. Jangan terlalu fanatik dan berlebihan kepada agama sendiri. Jalani agama Anda dengan baik. Jangan ikut campur berlebihan kepada agama orang lain yang sedang mereka jalani karena Anda tidak mengerti agama orang lain. Kecuali Anda mendalaminya. Nah, itu lain. Ya, jadi sekali lagi, itulah luar biasanya dari Kuan Im Pusa. Dan bagi yang suka pindah agama karena merasa dapat mukjizat dari ini itu juga perlu koreksi diri. Karena yang di atas nggak tentu setuju apa yang kita lakukan. Sebab yang di atas nih, langit ya, para Buddha Bodhisattva malaikat itu tulus membantu manusia. Anda nggak perlu heran kalau nanti misalkan nih malaikat ada bantu Shio. Walaupun Shio beragama Buddha itu normal ya. Karena Bodhisattva aja bisa membantu agama Kristen. Bahkan ini ada teman saya juga beragama Kristen. Di saat dia nih bisa menyebut Namo Kuan Im Pusa, dia yang cerita sendiri. Jadi waktu itu kejadiannya saya pas lagi dibonceng di belakang dia. Tiba-tiba nih dari belakang motor dia tuh ada yang tabrak, yaitu taksi. Di saat ditabrak itu saya kan berada di bagian belakang, saya langsung pegang dia begini, saya baca doa, tapi ternyata dia juga lagi baca doa. Motornya itu sempat seperti kayak harusnya tuh jatuh ya, kencang soalnya, lumayan kencang lah tabrak dari belakangnya. Tapi tidak jatuh, hanya begini-begini aja, sangat lumayan, ya beginilah, lumayan lama sih begininya, sampai agak ke depan, gini, tapi tidak jatuh. Itu luar biasa banget kejadiannya. Sampai dia akhirnya nggak apa-apa. Dan setelah kejadian itu saya nanya, apa yang terjadi tadi di saat kamu lagi nyetir itu? Dia bilang pada saat tabrakan itu dia baca Namo Kuan Im Pusa. Dia bilang begitu. Karena saya ada kasih tahu dia, ya Kuan Im Pusa gitu kan. Jadi dia baca. Dia bilang pada saat baca itu ada yang kayak megang tangan dia. Jadinya tuh dia nggak jadi jatuh. Kayak oleng doang gitu loh. Jadi dia kuat, kata dia. Nah itulah luar biasanya Kuan Im Pusa ya. Betapa baiknya. Bahkan Kuan Im membantu yang beragama Islam. Saat saya terapi doa, dia terkena ilmu hitam. Tapi dia ini malas sholat, orangnya malas doa. Namun di saat saya membantu dia sendiri yang bilang. Dia bilang, saya pikir selama ini Kuan Im itu nggak ada. Dia tahu Kuan Im. Tapi dia pikir ya bentuknya rupang yang mana ada sih. Ya kan banyak orang bilangnya sembah berhala, sembah ini itu. Ya kan salah paham seperti kesannya tahu segalanya ya kan, sembarang bicara. Nah akhirnya dia kemakan kata-kata sendiri. Dia melihat Kuan Im yang bantu dia bahkan. Dan dia menjadi membaik. Pastinya ya. Dari kondisi itu. Tapi dia juga melihat dalam agama Islam juga ada tulisan kayak gitu. Yang biasa disebut Allah seperti itu. Nah inilah Kuan Im ternyata bekerja sama dengan yang di atas, yang lainnya.